lagi bersama saya Faldoler di sini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis kamera dan lensa. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis kamera dan lensa. Yang pertama, jenis-jenis lensa. SLR, single lens reflex atau kamera lensa tunggal. Dinamakan SLR karena menggunakan cermin pada jalur cahaya yang memantulkan cahaya dari lensa ke prisma penta atau pentaprism, kemudian dilanjutkan ke mata. Kamera refleksi lensa tunggal atau single lens reflex adalah kamera yang menggunakan sistem jajaran lensa jalur tunggal untuk melewatkan berkas cahaya menuju kedua tempat, yaitu focal plane dan viewfinder, sehingga memungkinkan fotografer untuk dapat melihat objek melalui kamera yang sama persis seperti hasil fotonya. Kamera SLR menggunakan pentaprisma yang ditempatkan di atas jalur optikal melalui lensa kelempengan film. Cahaya yang masuk kemudian dipantulkan ke atas oleh kaca cermin pantul dan mengenai pentaprisma. Pentaprisma kemudian memantulkan cahaya beberapa kali hingga mengenai jendela bidik. Saat tombol dilepaskan, kaca membuka jalan bagi cahaya sehingga cahaya dapat langsung mengenai film. Adapun beberapa komponen kamera SLR. Yang pertama, pembidik. Yang kedua, jendela bidik. Yang ketiga, lensa. Yang keempat, fokus. Yang kelima, kecepatan rana. Dan yang keenam adalah diafragma. Kamera DSLR atau digital SLR. Kamera DSLR mulai muncul dan populer tahun 2000. Kamera DSLR tidak menggunakan film sebagai media penyimpan gambar, namun menggunakan semacam memori CF, SD, MMC sebagai penyimpan data. Kelebihan lainnya adalah: yang pertama, memiliki LCD, yang kedua, hasil kamera dapat dihapus, yang ketiga, memiliki jumlah data yang dapat menampung banyak foto, yang keempat, memiliki pengaturan otomatis seperti program, aperture priority, speed priority, dan lain-lain. Yang kelima, memiliki fasilitas autofocus. Yang keenam, pemilihan ISO lebih fleksibel. Yang ketujuh, jumlah titik fokus lebih banyak. Dan yang kedelapan, teknologi anti-shake, dusk, reduce, auto white balance, dan lain-lain. Kamera mirrorless. Kamera mirrorless alias mirrorless interchangeable lens camera atau MILC atau kamera tanpa cermin dengan lensa yang bisa diganti-ganti, alias compact kamera system alias electronics viewfinder wide interchangeable lens. Kamera rangefinder. Istilah rangefinder sendiri mengacu pada suatu alat bantu fokus yang terdapat dalam sebuah kamera. Sistem pencarian fokus kamera rangefinder tidak melalui cermin pentaprism seperti DSLR atau SLR, namun dengan menyatukan dua buah gambar atau satu dari viewfinder dan satunya lagi dari lensa, maka jarak fokus pun ditemukan. Mari kita lihat cara kerja rangefinder. TLR atau Twin Lens Reflex, kamera lensa kembar. Kamera lensa kembar menggunakan dua lensa. Lensa pertama atas sebagai pengamat atau view, lensa kedua bawah sebagai lensa pengambil gambar atau bidik. Viewfinder terlihat dari atas kamera. Cara kerja TLR.
view kamera atau kamera penemu jarak atau perspektif. Secara teknis memiliki cara kerja seperti SLR, namun lensanya bersifat fleksibel atau akkordeon sehingga dapat ditekuk sesuai keinginan. Kelebihan lain dari kamera ini dapat menghindari distorsi pada gambar sehingga sering digunakan dalam memotret gedung atau arsitektural yang tinggi. Pocket kamera atau kamera saku. Kamera jenis pocket memiliki lensa yang tidak dapat dibongkar pasang seperti halnya kamera SLR. Kelebihan dari kamera saku adalah bentuknya yang kecil dan penggunaannya yang mudah. Kamera saku tidak memiliki pengaturan diafragma dan kecepatan, semua pengaturan bersifat otomatis. Gambar juga tidak setajam kamera SLR karena lensa kamera saku memiliki diameter kecil sehingga hanya dapat merekam gambar dengan baik apabila siang hari. Kamera lomo atau lomografi. Kamera lomo dapat dikategorikan sebagai pocket, hanya saja dalam setiap kamera memiliki spesifikasi khusus yang berbeda satu sama lain. Kamera jenis ini banyak digemari kolektor karena hasilnya yang unik. Kamera lomo ada banyak tipe seperti tipe wide angle, fish eye, underwater, dan lain-lain. Prosumer kamera atau kamera semi SLR. Kamera jenis prosumer banyak muncul pada era digital. Kamera prosumer dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas gambar yang baik namun berharga murah dan praktis. Secara anatomis mirip SLR, hanya berukuran sedikit lebih kecil. Kamera semi SLR memiliki lensa integrated atau tidak bisa dibongkar pasang. Namun sudah memiliki pengaturan manual seperti diafragma, speed, dan ISO. Meski fitur sama dengan kamera SLR, kamera prosumer tidak dapat menyaingi ketajaman gambar dari SLR karena sensornya filmnya kecil 8-14 mm. Medium format. Kamera jenis medium format memiliki anatomi yang besar. Medium format memiliki sistem rekam gambar yang sama dengan SLR, namun kamera medium format memiliki sensor film yang sangat besar, yaitu 35 mm sampai dengan 55 mm. Kamera jenis memiliki ketajaman gambar yang luar biasa. Di era digital, kamera medium format dapat merekam sampai ukuran 36 megapiksel. Namun, karena harganya sangat mahal, kamera ini hanya dipakai oleh para fotografer profesional saja. Tampilan gambar pada kamera medium format 1,5x lebih lebar dari kamera DSLR biasa. Polaroid kamera atau kamera langsung jadi. Kamera Polaroid sangat digemari pada era tahun 70 sampai 80-an. Kamera jenis ini memiliki sistem yang hampir sama dengan pocket kamera atau serba otomatis. Kelebihannya, foto dapat langsung jadi tanpa ada proses cuci cetak. Kamera Polaroid menggunakan kertas khusus, namun bahan kertasnya sudah sangat langka. Kamera Polaroid semakin jarang kita temukan lagi. Macam-macam alat bantu fotografi. Yang pertama, background dan stand background.
Background merupakan alat yang digunakan sebagai latar belakang pemotretan di studio. Alat ini dapat berupa berbagai macam warna, gambar, dan pola. Stand background memiliki dua penyangga untuk menyangga background. Penyangga ini dapat digerakkan naik turun menyesuaikan kebutuhan. Yang kedua, tripod dan monopod. Tripod dan monopod memiliki fungsi yang sama dalam pemotretan. Keduanya berfungsi untuk penyangga kamera agar tidak terjadi goncangan atau saking saat pemotretan berlangsung. Perbedaan keduanya adalah tripod memiliki 3 kaki penyangga, sedangkan monopod hanya memiliki 1 kaki penyangga yang membuatnya terlihat lebih praktis. Yang ketiga, tudung lensa. Tudung lensa berfungsi sebagai alat bantu penghalang cahaya yang tidak diinginkan agar tidak masuk ke kamera dan menimbulkan flare pada hasil pemotretan. Flare dapat merusak hasil pemotretan karena dapat mengurangi saturasi dan kontras. Tudung lensa sangat cocok digunakan pada pemotretan outdoor yang berhadapan langsung dengan cahaya matahari. Yang keempat, filter. Filter merupakan alat bantu dengan fungsi utama sebagai penyaring cahaya yang akan masuk ke kamera. Penggunaan filter dalam pengambilan gambar digunakan untuk menyaring cahaya sehingga cahaya tersebut dapat menimbulkan efek-efek tertentu yang diinginkan fotografer. Alat bantu ini memiliki 2 bentuk, yaitu filter bulat atau circle dan filter kotak atau square. Penggunaannya keduanya pun berbeda. Jika Anda ingin menggunakan filter bulat, maka Anda harus memperhatikan ukuran diameter lensa kamera yang Anda gunakan. Jika Anda ingin menggunakan filter kotak, maka Anda harus menggunakan ring khusus pada bagian depan lensa kamera. Yang kelima, kabel relay. Alat bantu ini sangat membantu Anda untuk menekan tombol shutter. Anda dapat memasangnya pada soket kabel relay yang terletak di tombol shutter. Penggunaan alat ini dapat membantu menghindari getaran yang biasanya ditimbulkan ketika fotografer menekan tombol shutter. Yang keenam, drone. Drone memang bukanlah alat bantu utama dalam fotografi. Namun, alat yang satu ini memang banyak digunakan untuk mengabadikan objek atau kejadian dengan sudut pandang yang unik, yaitu dari atas ketinggian. 7. Kabel sinkro. Alat fotografi yang selanjutnya adalah kabel sinkro. Alat ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menyalakan tambahan flash atau bisa juga sumber cahaya lain dalam sebuah pemotretan. Penggunaan alat ini yaitu dengan cara menyambungkan kabel ini dari datangnya sumber cahaya tambahan ke bodi kamera. Yang kedelapan, strobe. Strobe merupakan alat bantu fotografi yang hampir mirip dengan flash. Perbedaan dari kedua alat ini terletak pada ukuran strobe yang lebih besar serta cahaya yang dihasilkan pun lebih besar. Di dalam strobe terdapat sebuah sensor yang berfungsi untuk menangkap main light dari sumber cahaya utama. Yang kesembilan, flash meter. Flash meter merupakan alat fotografi yang digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah sumber cahaya dalam sebuah pemotretan, baik di dalam ruangan maupun pemotretan di luar ruangan. Yang ke-10, infrared sender. Alat pendukung fotografi ini memiliki fungsi untuk mengirimkan sinar infrared yang digunakan untuk memancing flash atau lampu studio. Yang ke-11, alat fotografi trigger. Trigger merupakan alat fotografi yang memiliki fungsi yang mirip dengan infrared sender, yakni berguna untuk menyalakan lampu studio atau flash.
Perbedaan kedua alat ini yaitu terletak pada sumbernya. Trigger menyalakan lampu dengan menggunakan gelombang elektron. Demikian video dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya.